Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, hari ini kita bertemu kembali dalam rangka melanjutkan materi pelajaran minggu yang lalu, yaitu tentang barisan dan deret. Hari ini yang kita pelajari tentang barisan geometri. Perhatikan bahwa jika kita mempunyai sembarang barisan U1, U2, U3, U4, dan seterusnya sampai dengan UN, kemudian setelah kita amati bahwa rasio atau perbandingan antara dua suku yang berurutan nilainya selalu sama, U2 per U1, U3 per U2, U4 per U3, sampai dengan UN per UN-1 nilainya selalu sama, maka dapat dikatakan bahwa barisan tersebut adalah barisan geometri. Jadi, barisan geometri adalah barisan bilangan di mana perbandingan antara dua suku yang berurutan selalu sama. Nah, perbandingan antara dua suku yang berurutan ini disebut sebagai dengan rasio. Sebagai contoh, perhatikan. Di sini ada barisan bilangan 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan seterusnya. Kalau kita amati di sini bahwa U2 per U1 sama dengan 2, U3 per U2 sama dengan 2, U4 per U3 sama dengan 2, maka karena rasionya atau perbandingan antara dua suku yang berurutan selalu sama, yaitu 2, maka barisan ini disebut sebagai barisan geometri dengan rasio 2. Berikutnya contoh yang kedua. Diketahui barisan bilangan 96, 48, 24, 12, 6, dan seterusnya. Kalau kita amati bahwa di sini perbandingan antara suku kedua dan suku pertama 48 per 96 sama dengan 24 per 48 sama dengan 12 per 24 dan seterusnya, yaitu sama dengan setengah. Maka barisan ini disebut juga sebagai barisan geometri dengan rasio setengah. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menentukan suku yang ke N dari sebuah barisan geometri? Nah, jika diketahui barisan geometri itu, anggap saja suku pertamanya diberi nama A, kemudian perbandingan dua suku yang berurutan atau rasionya disebut sebagai R, maka bisa dituliskan bahwa U1 sama dengan A. Kemudian kalau U1 sama dengan A, maka U2 sama dengan U1 dikalikan dengan R, U1-nya diganti dengan A, maka U2 sama dengan AR. Kemudian U3-nya bisa didapatkan dari U2 kali R, U2-nya adalah AR, berarti U3 sama dengan AR kuadrat. Kemudian U4 sama dengan U3 kali R, di mana U3 sama dengan AR kuadrat dikalikan dengan R, maka U4-nya sama dengan AR pangkat 3. Nah, di sini kalian bisa melihat polanya bahwa jika U2 N-nya sama dengan 2, maka R-nya berpangkat 1. Kemudian kalau U3 N-nya sama dengan 3, maka di sini U3 sama dengan AR pangkat 2. Kemudian kalau U4 N-nya sama dengan 4, maka U4 sama dengan AR pangkat 3. Nah, kalau kalian lihat polanya, berarti di sini bisa kita dapatkan kalau UN, maka di sini hasilnya adalah A kali R pangkat N-1. Jadi, suku ke N barisan aritmetika dapat dirumuskan dengan UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Sekarang, silakan perhatikan contoh berikut. Contoh 1 ya. Tentukanlah suku ke-12 dari barisan 32, 16, 8, 4, dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan barisan yang diketahui ini, maka suku pertamanya atau A-nya itu sama dengan 32. Kemudian rasio itu sama dengan U2 per U1 sama dengan 16 per 32, yaitu R sama dengan setengah. Kemudian yang ditanya adalah suku yang ke-12, berarti N-nya berapa? N-nya sama dengan 12. Nah, dengan demikian, maka suku ke-12 dapat dituliskan dari rumus UN sama dengan AR pangkat N-1, di mana N-nya diganti 12, A-nya diganti 32, R-nya diganti dengan setengah. Maka hasilnya adalah U12 sama dengan 32 kali setengah pangkat 12 min 1. Kemudian,
bisa dituliskan U12 sama dengan 32 itu adalah 2 pangkat 5 dikalikan dengan setengah itu adalah 2 pangkat min 1 dipangkatkan 11, maka kita dapatkan U12 sama dengan 2 pangkat min 6. Dari mana 2 pangkat min 6? 2 pangkat min 6 itu adalah 2 pangkat 5 kali 2 pangkat min 11. Menurut sifat bilangan berpangkat, maka untuk perkalian bilangan berpangkat sama dengan ditambah. Jadi 5 ditambah min 11 sama dengan min 6. Nah, 2 pangkat min 6 sama juga dengan 1/64. Demikian untuk contoh nomor 1. Berikutnya perhatikan contoh kedua. Suatu jenis amuba setiap 1 detik akan membelah menjadi 2. Jika pada permulaan terdapat 5 amuba, maka tentukanlah banyaknya amuba setelah 7 detik. Nah, di sini kita harus memperhatikan baik-baik ya, bahwa pada permulaan amubanya adalah ada 5. Berarti pada permulaan ada 5, berarti bisa dikatakan bahwa A atau suku pertama sama dengan 5. Kemudian ditanya setelah 7 detik. Berarti di sini N-nya sama dengan 7. Kemudian rasionya berapa? Karena setiap amuba selalu membelah 2 setelah 1 detik, selalu membelah 2, maka 2 ini adalah pengali. Berarti sama juga dengan pembanding, sama juga dengan rasio. Jadi R-nya 2. Nah, berarti yang ditanya adalah setelah 7 detik, berarti U7. Berarti U7 sama dengan berapa? U7 sama dengan A kali R pangkat 7 min 1. Sama dengan 5 kali 2 pangkat 6 sama dengan 5 kali 64 sama dengan 320 amuba. Jadi setelah 7 detik dari 5 buah amuba sekarang menjadi 320 amuba. Berikutnya adalah contoh 3. Perhatikan, suatu zat radioaktif akan menyusut menjadi setengahnya dalam 1 jam. Jika pada pukul 9 massa zat tersebut seberat 32 kg, maka berapa gram sisa zat radioaktif tersebut pada pukul 17? Oke, dari yang diketahui ini maka kita bisa dapatkan bahwa massa zat tersebut mula-mula 32 kg, berarti di sini kita tuliskan bahwa A sama dengan 32. Kemudian waktunya dari jam 9 sampai jam 17. 17 dikurang 9 sama dengan 8. Maka di sini N-nya kita dapatkan 8. Waktunya 8. Kemudian diketahui apa lagi? Yang diketahui adalah rasio. Rasio yaitu radioaktif meluruh setengahnya setiap 1 jam. Berarti rasionya sama dengan setengah. Nah, dengan demikian U8 sama dengan berapa? Menggunakan rumus UN sama dengan AR pangkat N-1, maka U8 sama dengan AR pangkat 8 min 1. Yaitu U8 sama dengan 32, A-nya R-nya adalah setengah pangkat 7. Nah, bisa dituliskan bahwa 32 sama dengan 2 pangkat 5, kemudian setengah bisa dituliskan dengan 2 pangkat min 1 dipangkatkan 7. Maka kita dapatkan U8 sama dengan 2 pangkat 5 kali 2 pangkat min 1 pangkat 7. Berarti sama dengan U8 sama dengan 2 pangkat min 2 alias seperempat kilogram. Karena dia seperempat kilogram maka sama juga dengan U8 sama dengan 250 gram. Jadi setelah 8 jam radioaktif yang semula 32 gram tinggal menjadi 250 gram. Demikian untuk pembahasan kita kali ini. Berikutnya silakan kalian buka latihan soalnya, kemudian dikerjakan seluruh soalnya, dikumpulkan paling lambat sesuai dengan perintah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.